kepikiran nggak kenapa Indonesia banyak banget perubahan aturan dari zaman dulu sampai sekarang? Hah? Maksudnya aturan-aturan kayak apa? Ya kayak konstitusi gitu. Tadi pagi aku iseng baca koran. Terus kepikiran kok bisa sih negara berubah aturan berkali-kali? Mungkin biar gak bosen. Lebih tepatnya bukan karena bosen sih, Rin. Itu berubah karena situasi politiknya yang berubah. Jadi kayak Indonesia itu udah pakai 4 konstitusi yang berbeda. 4? Aku kira cuman UUD 1945 doang. Nah itu dia, UUD 1945 itu emang paling sering dipakai, tapi kita pernah ganti-ganti juga kok. Gini, aku pengen tahu urutannya mulai dari yang pertama dulu ya. Oke, jadi gini, yang pertama itu udah pasti UUD 1945. Itu kayak isinya itu lebih singkat, isinya cuma bab sama pasal, tapi cukup lah buat jadi landasan hukum waktu itu. Tapi ya itu sampai tahun 1949 aja, karena waktu itu Indonesia berubah jadi negara federal. Akhirnya muncul konstitusi kedua, konstitusi RIS. Konstitusi RIS? Kayak sistem negara bagian gitu? Tepat banget, jadi RIS itu singkatan dari Republik Indonesia Serikat. Jadi kayak Jawa, Kalimantan, Sumatera itu punya otonomi mereka sendiri-sendiri. Berarti kayak Indonesia dibagi jadi negara kecil gitu ya? Ya semacam itu, tapi banyak daerah itu yang nggak cocok soalnya kayak buatan Belanda gitu, kesannya kayak memecah belah. Oh, makanya cuma sebentar ya. Yap, bener banget. Jadi cuman dari Desember 1949 sampai Agustus 1950. Terus kita balik lagi ke negara kesatuan, yaitu kita pakai UUDS 1950. UUDS? Kenapa disebut sementara? Karena emang niatnya itu sementara, sambil nunggu dibikin UUD yang lebih baru dan permanen lewat badan yang namanya kalau nggak salah konstituante. Dan berhasil? Enggak, mereka itu debat terus, terutama tentang dasar negara, antara Pancasila atau Islam. Sampai akhirnya di deadlock. Nah ini aku ingat, soalnya terus waktu itu kan Presiden Soekarno ngeluarin dekret presiden tahun 1959 kan. Iya benar banget, dan kita balik lagi ke UUD 1945. Tapi itu yang versi asli ya, belum yang diamandemen. Yang dipakai sampai zaman Orde Baru. Ya, dan sistemnya itu lebih otoriter. Kayak presiden tuh punya kuasa yang besar, nggak ada pembatasan buat masa jabatan, bahkan DPR pun lemah di masa itu. Terus kapan mulai berubah lagi? Pas reformasi, tahun 1999 sampai 2002, UUD 1945 diamandemen besar-besaran. Nah itu yang bikin beda, kayak banyak lembaga yang baru muncul saat itu. Contohnya tuh kayak Mahkamah Konstitusi, terus Dewan Perwakilan Daerah, terus juga presiden dipilih dari pemilu langsung. Oh, jadi yang kita pakai itu UUD 1945 yang udah diamandemen. Yap, jadi namanya itu masih sama kayak UUD 1945, tapi isinya jauh beda sama yang asli. Kayak lebih rinci, lebih jelas, terus bahas tentang hak asasi manusia juga. Iya, dan sekarang semua kebijakan itu kayak undang-undang, peraturan pemerintahan kita itu dasarnya dari sana. Kalau dipikir-pikir dari sisi akuntansi juga kita semua kena dampaknya. Nah, semua sistem keuangan negara pasti akan tunduk terhadap aturan yang ada di konstitusi. Iya, contoh kecilnya tuh kayak siapa yang nyusun APBN, siapa yang ngawasin, siapa yang tanda tangan. Itu semua tuh diatur di Undang-Undang Dasar. Wah, nggak nyangka ya dari ngobrol santai biasa jadi nyambung ke konstitusi. Aku kira cuma dosen hukum aja yang peduli beginian. Ternyata semua warga negara harusnya tahu ya. Soalnya konstitusi bukan milik anak hukum doang. Konstitusi itu milik kita semua. Iya, dan tahu sejarahnya itu juga penting. Biar kita itu nggak cuma ikut arus, tapi kita itu paham kenapa aturan negara kita itu bisa kayak sekarang. Ya udah deh, esok aku mau iseng buka teks UUD 1945. Ya, yang penting jangan dibawa ke sini aja.